Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua tentang praktikum jaringan komputer. Materi pertemuan kedua di sini nanti saya akan membahas tentang konfigurasi IP address atau konfigurasi interface. Oke, untuk tools yang dibutuhkan untuk praktikum hari ini, yang pertama ada yang namanya aplikasi VirtualBox. Yang kedua, ISO dari sistem operasi Linux, saya menggunakan yang Debian 7.5, baik di 1 atau di 2. Cuman untuk hari ini, yang saya butuhkan hanya di 1 saja. Ini yang nantinya akan digunakan sebagai server. Selanjutnya, ISO dari Windows. Dalam hal ini adalah Windows XP yang nantinya akan saya gunakan. Yang nantinya akan saya gunakan sebagai klien. Oke, untuk software nanti bisa kalian download di sini. Otomatis nanti akan masuk ke software yang nantinya bisa kalian download sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, untuk server dan klien, sebelum saya masuk ke praktikum, server dan klien di sini merupakan bagian terpenting dari sebuah jaringan. Jadi ada komputer yang memang difungsikan sebagai server dan ada komputer yang memang difungsikan sebagai klien. Suatu jaringan komputer dengan banyak komputer memerlukan suatu server yang bertugas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Sedangkan klien adalah perangkat atau device yang menerima layanan dari server. Ini kalau berbicara tentang perbedaan antara server dan klien. Beberapa layanan server yang nantinya akan saya bahas di materi perkuliahan ini. Yang pertama konfigurasi IP address atau yang biasa disebut dengan konfigurasi interface. Terus bagaimana caranya konfigurasi DNS, konfigurasi DHCP agar nanti IP diberikan secara otomatis ke klien. Selanjutnya konfigurasi FTP atau File Transfer Protocol. Sebenarnya masih banyak layanan server yang nantinya bisa kalian pelajari. Mau contohnya seperti mail server atau web server, atau contohnya di samping web server, mail server ada yang namanya proxy server, atau contohnya ada yang namanya NTP server dan yang lain-lainnya. Oke, untuk konfigurasi IP address nanti yang kita butuhkan adalah sistem operasi Linux sebagai klien dan sistem operasi Windows sebagai sistem operasi Linux sebagai server dan sistem operasi Windows sebagai klien. Oke, sebelumnya saya bahas tentang IP address. IP address yang kita gunakan masih IP address versi 4, terdiri dari 32 bit bilangan biner yang nantinya akan dikelompokkan oleh titik. Kalau kita bagi 32 bit dibagi menjadi 4 kelompok, berarti masing-masing bit, masing-masing kelompok ada 8 bilangan biner. IP address terdiri dari 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID itu apa? Menentukan alamat dari suatu jaringan. Yang paling unik adalah host ID yang menentukan alamat dari suatu komputer. Oke, pembagian IP address di jaringan komputer untuk yang versi 4 terdiri dari 3 secara umum, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nanti bisa kalian lihat dari ranknya. Kelas A dimulai dari 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, kelas C dimulai dari 192 sampai 223. Ini kurang lebih untuk rank dari IP address-nya. Selanjutnya ada yang namanya subnet mask default-nya. Untuk kelas A subnet mask default-nya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Sedangkan kelas C subnet mask default-nya /24 atau 255.255.255.0. Oke, sebenarnya di subnet mask di sini nanti otomatis akan terisi secara otomatis kalau kita ngetik IP address-nya sesuai dengan IP address-nya. Kalau IP kelas A nanti otomatis subnet mask default-nya seperti ini. Oke, untuk hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengonfigurasi IP address di sistem operasi Linux. Tentunya yang harus saya siapkan adalah sistem operasi Linux-nya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya sudah sempat saya praktekkan bagaimana caranya mempraktekkan mengonfigurasi IP address di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kalau di aplikasi Cisco Packet Tracer kurang lebih untuk implementasinya seperti ini nih. Oke, sebentar saya buka dulu sebelum saya masuk ke sistem operasi Linux. Nah, kalau di Cisco Packet Tracer implementasi server dan klien kurang lebih seperti ini. Ini PC server, kita rubah contohnya PC, ini PC server ya, PC 1. PC server, selanjutnya ada yang namanya klien. Ini klien. Selanjutnya di sini saya menggunakan switch untuk menghubungkan antara
antara server dan klien. Server dan klien di sini nanti akan saya hubungkan menggunakan media transmisi kabel. Oke, karena di sini saya menggunakan media transmisi kabel. Salah satu kabel yang saya gunakan adalah kabel dengan menggunakan susunan kabel strike. Begitu pula untuk yang dari switch ke PC. Di sini saya menggunakan susunan kabel strike juga. Kenapa? Karena di sini menggunakan device yang berbeda. Selanjutnya ini kalau implementasinya di Cisco Packet Tracer. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address-nya di servernya. Tinggal kita klik servernya, pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, kita bisa nginput IP address-nya di sini. Kita jadikan sebagai statik, contohnya 192.168.168.10.1. Klik subnet mask-nya, otomatis nanti akan muncul. Oke, ini kurang lebih untuk konfigurasi IP address yang ada di server. Baru selanjutnya kita masuk ke sisi kliennya. Kliennya pun sama, kita klik desktop IP configuration. Input IP address-nya. Oke, ini tidak boleh sama dengan server ya. IP-nya contohnya 192.168.10.2 contohnya. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168 contohnya 10.1. Oke, baru selanjutnya kita tes dari sisi kliennya. Klik PC-nya, selanjutnya di sini ada yang namanya command prompt. Lakukan hal yang sama, contohnya kita tes IP address-nya 192.168.10.2. Tes koneksinya ping 192.168.10.2. Dapat. Selanjutnya kita tes ke server 10.1. Oke, ini contoh implementasinya kalau kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa ngirim data nih. Kita bisa ngirim data seperti yang sudah saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Kita bisa menggunakan add simple di sini. Selanjutnya dari PC1 saya pengen ngirim ke server. Selanjutnya kita menggunakan simulation mode. Selanjutnya auto capture. Oke, ini kurang lebih untuk implementasinya kalau kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk konfigurasi IP address-nya. Oke, dari PC masuk ke switch, selanjutnya masuk ke server, nanti akan balik lagi contohnya ke switch. Dan balik lagi contohnya ke PC1. Oke, ini kurang lebih untuk simulasinya. Oke, langkah selanjutnya, ini kalau kita praktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Bagaimana kalau kita praktekkan menggunakan sistem operasi Linux, contohnya yang nantinya akan digunakan untuk server dan akan saya akses dari klien. Oke, dalam hal ini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Sebelumnya yang harus saya siapkan adalah ISO dari sistem operasi Linux-nya. Oke, kalau sudah kita siapkan ISO dari sistem operasi Linux-nya, baru kita buat buat mesin baru di sini, klik new. Selanjutnya, contohnya namanya saya buat umsada _ nama kalian. Contohnya namanya Malik. Type-nya disesuaikan dengan sistem operasinya itu Linux. Ini untuk servernya ya. Pilih yang Debian contohnya. Selanjutnya diklik next. Ini default aja. Usahakan jangan sampai ke yang warna merah untuk tanda panahnya ini. Selanjutnya klik next. Ini default aja. Selanjutnya klik next, create. Baru selanjutnya kita tinggal running. Tinggal kita running seperti ini. Kita tunggu seperti ini. Nanti dia akan minta sistem operasinya. Kita cari ISO dari sistem operasi Linux-nya dengan cara klik tanda panah ini. Nanti kita cari contohnya kita simpan di mana. Contohnya saya simpan di My Document. Di My Document arahkan ke D1, selanjutnya klik start. Oke, ini kurang lebih untuk tahapannya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal kita enter. Lanjutkan langkah-langkahnya. Kalau dilihat dari slide tadi, untuk servernya, untuk
Password rootnya kita menggunakan 192, password rootnya 123, usernya contohnya Unsada. Oke, selanjutnya nanti untuk asumsi IP address-nya 192.168.10.1. Domainnya unsada.ac.id contohnya. Oke, untuk yang language-nya kita pilih default-nya bahasa Inggris. Untuk yang location-nya cari Indonesia. Pilih other di sini, pilih Asia. Untuk region-nya pilih Asia. Baru cari Indonesia. Di sini ada Indonesia. Oke, baru selanjutnya untuk yang country to base default local settingnya default aja United. Terus untuk yang American keyboardnya kita default aja American English. Ini jangan dirubah American English karena pada prinsipnya hampir semua keyboard yang ada di Indonesia ini menggunakan tipe American English. Oke, langkah selanjutnya nanti yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address, tadi IP address-nya 192.168.10.1. Cuman biasanya nanti akan kelewat biasanya karena default-nya dia akan jadi klien. Makanya harus kita balikin lagi nanti di setelah ini. Kita lanjut, masih 46%. Ini tergantung dari device yang kita gunakan untuk yang instalasi ini. Oke, ini untuk yang dari sisi server. Selanjutnya jangan lupa kita juga menyiapkan satu device lagi, satu mesin lagi yang nantinya akan digunakan untuk sisi kliennya. Dalam hal ini saya menggunakan sistem operasi Windows untuk kliennya. Oke, kebetulan saya sudah install, kalian tinggal menyesuaikan saja nanti kalau memang belum install. Oke, langsung masuk ke sini, kita back terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia sudah lewat sih sebenarnya, lewat ke hostname. Kita go back supaya kita bisa konfigurasi IP address secara manual di sini. Configure network manually, kita masukin IP address-nya, input IP address-nya 192.168.10.0. Continue, netmask-nya default aja contohnya seperti ini. Gateway-nya samain dengan server 192.168.10.1 di continue. Name servernya default seperti ini. Selanjutnya tinggal kita klik next. Oke, kita tinggal tunggu. Dia akan konfigurasi di LAN-card-nya namanya defaultnya ETH0. Jadi kalau seumpamanya LAN-card yang ada di komputer kita, contohnya kalau memang realnya kita konfigurasi di servernya ada berapa LAN-card contohnya. Kalau LAN card-nya lebih dari 1, nanti biasanya ada ETH0, selanjutnya ada ETH1, dan seterusnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Kita tinggal tunggu tahapan selanjutnya. Balik lagi ke sisi kliennya. Jadi di sini ada server dan klien ya. Ini yang Unsada Malik di sini saya jadikan sebagai server. Selanjutnya yang Windows 7 ini saya jadikan sebagai klien. Oke, kebetulan saya sudah running. Sebentar, kita balik lagi ke sini. Untuk yang hostname-nya. Hostname-nya contohnya saya ganti server. Continue. Domain name-nya contohnya unsada.ac.id. Oke, ini di continue aja. Password-nya kita buat 123 agar mudah diingat. Ulangi sekali lagi. Sebanyak 2 kali. Selanjutnya saya buat user dengan nama Unsada. Continue. Ini di continue. Berikut dia minta password 123. Disamain aja dengan password yang tadi sebelumnya. Selanjutnya untuk yang time zone-nya kita berada di Jakarta, berarti kan masuk ke waktu Indonesia Barat. Oke, kita tinggal tunggu tahap berikutnya. Ini yang lumayan agak lama tahapannya. Oke, dia masuk ke partisi. Nah, untuk yang partisi kita default aja. Kita default aja, pilih yang paling atas agar lebih cepat nanti untuk instalasinya. Defaultnya 8,6 GB yang disediakan. Oke, otomatis nanti yang akan terbentuk ada 2, root dan swap. Kita enter aja yang paling atas, all file in one partition. Recommended dari sistemnya. Oke, kita lanjut. Nanti masuk ke sini. Ada 2 partisi, ada root dan swap. Selanjutnya kita klik finish. Berikutnya kita klik yes. Write the change to disk? Yes.
Selanjutnya tinggal kita tunggu tahap selanjutnya untuk tahap instalasi sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, balik lagi ke klien dan server. Nanti di virtual kalian ada dua yang perlu kalian siapkan. Yang pertama ada untuk yang pertama ini sebagai server yang kita menggunakan sistem operasi Linux, yang ini sebagai kliennya. Silakan nanti kalian install aja untuk yang kliennya. Kayak kebetulan yang klien sudah saya jalankan kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi untuk yang kliennya. Tinggal kita tunggu yang servernya. Nah ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai server. Oke, ini tahap berikutnya installing the base system. Ini yang lumayan agak lama biasanya. Tadi kita sudah partisi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk root dan yang kedua untuk swap. Partisi root nanti biasanya digunakan untuk sistemnya, sedangkan partisi swap biasanya digunakan untuk alokasi memori biasanya atau cadangan memori. Kalau yang ada di sistem operasi Linux. Oke, kita tinggal tunggu. Sekali lagi untuk IP address-nya pada waktu kalian instalasi, asumsi dari IP address-nya adalah 192.168.10.1. Domainnya kita menggunakan unsada.ac.id. Oke, ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal dan sudah saya input pada waktu saya melakukan konfigurasi IP address. Ini baru 47%. Sambil kita tunggu saja untuk yang servernya. Oke, sekali lagi saya bahas nanti yang akan kita lakukan adalah di VirtualBox di sini kita akan menginstal dua sistem operasi sekaligus. Yang mana sistem operasi yang kita install yang pertama sistem operasi Linux, ini yang nantinya akan digunakan untuk server. Selanjutnya yang Windows di sini akan kita gunakan untuk klien. Jadi ada Windows dan Linux. Linux-nya digunakan untuk server, Windows-nya digunakan untuk klien. Oke, ini baru 67%. Kita tunggu tahapannya sampai selesai. Baru 67% ya. Oke, tahap ini yang lumayan agak lama untuk instalasinya. Makanya perlu disiapkan terlebih dahulu, baru selanjutnya nanti kita konfigurasi. Baru 79, 83. Ini sudah lumayan agak cepat nih, sudah 83%. Oke, udah langsung 93%. Tinggal sebentar lagi. Tinggal 77% lagi nih yang mau selesai tahapan ini. %95, berarti tinggal 5% lagi untuk tahap instalasinya. 96%. Tinggal 4% lagi. Baru nanti yang terakhir kita install servis yang dibutuhkan. Servis yang dibutuhkan untuk kebutuhan sistem operasi itu sendiri. Oke, untuk yang servis yang kita butuhkan bisa kita install sekarang atau nanti pada waktu kita konfigurasi. Sebenarnya tidak ada masalah.
Oke, sudah 98%, tinggal 2% lagi, 99%. Untuk yang installing the base system, ini yang sekali lagi yang lumayan agak lama tahap instalasinya. Oke. Selanjutnya masuk ke ini yang package manager, tidak usah, kita klik no. Kita klik no. Selanjutnya package manager network mirror pun kita nggak usah. Klik no. Langkah selanjutnya tinggal kita milih device, install software yang kita butuhkan. Kita ambil yang paling sederhana aja, yang standar sistem saja nanti. Tidak usah install untuk yang desktop environment-nya. Kecuali nanti akan digunakan untuk sisi kliennya. Karena yang nantinya akan kita lakukan di sini, kita akan konfigurasi dari sisi servernya. Ini nggak usah. Package nggak usah. Selanjutnya select and install software. Select and install software. Ini nggak usah, caranya kalau pengen ngapus tinggal di spasi ya. Print server juga nggak usah. Cukup yang standar sistem. Selanjutnya kita tap continue, enter. Oke, tinggal kita tunggu tahap finalisasinya. Ini berarti hanya install yang standar sistem supaya tidak terlalu berat nantinya dan tidak terlalu lama. %, 37, 40, ini lumayan agak cepat nih. Untuk yang select and install software. Tinggal satu tahapan lagi, bootloader-nya nanti yang perlu diinstal. Bootloader di sini nanti akan digunakan kalau di sistem operasi Linux. Kalau kalian pengen menjalankan dual OS sekaligus, ini bootloader-nya harus kalian jalankan. Jadi nanti pada saat di running sistem operasinya ada dua pilihan, kalian mau menggunakan sistem operasi yang mana? Apakah akan menggunakan Windows atau akan menggunakan yang Linux, contohnya seperti itu. Oke, baru 64%, 67, 68, 69, kita tinggal tunggu saja. Oke, sudah 78% nih. Oke, sudah masuk. Tinggal satu tahapan lagi, yang bootloader di sini, yang perlu kita install. Kita tinggal tunggu tahapannya. Nah ini nih, grup bootloader. Baru 16%. Nah ini diklik yes, diketik yes. Ketik yes, nah ini udah selesai sih sebenarnya. Udah selesai, nanti dia akan muncul satu notifikasi apakah mau di continue, tinggal kita klik yes nanti. Berarti instalasi sistem operasinya, terutama instalasi sistem operasi Linux-nya sudah selesai. Ini finish installation. Nah, tinggal klik continue. Nah, otomatis nanti akan masuk ke tampilan awal dari sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, sambil kita tunggu untuk tahap konfigurasi IP address-nya, kita diminta untuk masuk ke super user, yaitu kita menggunakan root. Baru kita edit file namanya interface. Dari awalnya seperti ini, Allah hotplug diganti auto, contoh seperti ini. Auto ETH0. Baru kita simpan dan kita running. Ini aja sih sebenarnya untuk yang konfigurasi IP address. Oke, ini sambil nunggu tahapannya selesai.
Sebenarnya konsepnya sama pada waktu saya tadi contohkan konfigurasi IP address di Cisco Packet Tracer. Ini contohnya servernya, ini dari sisi servernya contohnya, ini dari sisi servernya contohnya, selanjutnya ini dari sisi kliennya, dari sisi kliennya contohnya seperti yang tadi sudah saya contohkan. Oke, ini selanjutnya sudah masuk ke super user. Langkah selanjutnya kita bisa login menggunakan super user. Kita ketik root, ini super usernya ya. Passwordnya kita tinggal ketik 1, 2, 3. Nggak bakal ditampilkan, tapi kebaca. Enter aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya ketik clear. Selanjutnya kita tinggal ketik masuk ke file interface. Caranya seperti apa? Nano spasi /etc/network agar nanti nggak salah. Kita ketik nano spasi /etc, diketik 2 atau 3 huruf aja terus di tab, nanti akan muncul. Network, diketik 3 atau 4 huruf di tab, nanti akan muncul seperti ini. Interface, tab, nanti akan muncul seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal merubah yang low hot plug-nya ganti auto. Jadi auto ETH0. IP address di sini akan terisi otomatis kalau sudah kita isi tadi pada waktu kita melakukan instalasi. Jadi kalau kita lewatin tahap yang konfigurasi network manually, otomatis di sininya pun kosong. Kenapa? Karena komputer tersebut atau sistem operasi tersebut difungsikan sebagai klien. Oke, baru kalau sudah kita ganti menjadi auto ETH0, baru kita simpan. Caranya seperti apa? Ctrl X, tekan Y, enter. Sekali lagi saya pengen masuk lagi, nano spasi /etc/network, diketik 3 atau 4 huruf aja, selanjutnya diketik 3 atau 4 huruf aja terus di tab. Oke. Auto ETH0. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya saya simpan dengan cara Ctrl X, tekan Y, enter. Selanjutnya setelah dimodif, setelah kita input IP address-nya, sekarang kita akan ngetes IP address-nya. Cara ngetesnya yang harus kita lakukan adalah kita harus nge-restart. Intinya setiap kita melakukan perubahan, kalau dari sisi server, kalau di sistem operasi Linux, kita harus nge-restart. Caranya seperti apa? Caranya, kalau pengen cara agak cepat, service, diketik service, networking, spasi, restart. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru selanjutnya kita tes koneksinya. Ping ke IP address-nya 192.168.10.1. Dapat. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah bisa. Nah, sekarang kita akses dari klien. Nah, sebelum kita akses dari klien, ada settingan yang harus kita lakukan di virtual agar sama-sama bisa saling terkoneksi. Caranya seperti apa? Kita harus jadikan klien dan servernya itu satu jalur. Caranya seperti apa? Kita pilih yang servernya dulu, pilih setting. Selanjutnya di sini ada yang namanya network. Selanjutnya di sini ada NAT, kita ganti jadi internal network. Kalau masih belum bisa seperti ini, kita rubah di settingnya. Biasanya ada di setting. Selanjutnya acceleration. Kalau muncul seperti ini. Cuman sebelumnya kita harus nge-offin dulu. Yang ini kita off dulu nih. Ini kita off dulu, baru nanti kita bisa jalanin lagi tuh untuk yang ininya nih. Jadi yang ini kita off dulu. Caranya seperti apa? Tinggal kita buka yang ini sistem operasi Linux-nya, yang ini terus di close. Pilih tanda silang. Oke, sebentar saya praktekkan. Saya buka Linux-nya, selanjutnya saya klik tanda silang. Mau di off seperti ini, akan muncul seperti ini, notif seperti ini, dipilih power off the machine, di power off the machine. Baru selanjutnya tinggal kita klik OK. Ini contohnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita off terlebih dahulu, off-kan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa ngatur tuh. Jadi kita off terlebih dahulu, sistem operasi Linux-nya kita close, power off the machine, baru selanjutnya kita balik lagi ke settingan yang ada di virtualnya. Settingan yang ada di virtualnya,
Yang ini. Kita klik setting. Selanjutnya pilih sistemnya terlebih dahulu. Pilih acceleration. Selanjutnya enable VT X-nya ini di unchecklist. Baru nanti bisa muncul tanda OK-nya. Selanjutnya pilih next network. Attach to-nya ganti jadi internal network. Kenapa jadi internal network? Karena klien dan servernya sama-sama dari virtual. Terakhir crisis mode-nya kita ganti jadi all. Sekali lagi yang perlu kita ganti adalah yang acceleration-nya ini di enable. Selanjutnya kita masuk ke network, pilih attach to-nya ganti internal network. Name-nya default aja seperti ini, premise mode-nya ganti all. Baru diklik OK. Selanjutnya agar nanti dia nggak minta nginstal lagi dari awal, hard disk-nya kita ke atasin. Kurang lebih seperti ini. Kita ke atasin, selanjutnya optical dan floppy-nya kita unchecklist. Selanjutnya diklik OK. Baru kita running. Begitu pula untuk yang kliennya nih. Kita setting, selanjutnya sistemnya dijadikan seperti tadi, acceleration-nya ini kebetulan sudah, network-nya kita samakan. Network jadi net attach to-nya ganti internal network, name-nya kita samakan. Selanjutnya premise mode-nya diganti all. Selanjutnya kita running. Baru kita buka dari sisi kliennya nih. Kita buka dari sisi kliennya yang ini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita setting IP address dari sisi kliennya. Pilih yang ini nih, atau kalau belum muncul nanti kalian tinggal pilih control panel. Selanjutnya di sini ada yang namanya network connection. Berikutnya ada kita lihat dulu internet option-nya atau kita klik network and sharing center. Nah, seperti ini. Selanjutnya pilih local area connection. Pilih properties. Masukin IP address untuk yang TCP/IP versi 4. IP address-nya contohnya 192 seperti tadi 192.168 10 titik, jangan disamakan dengan server ya. Kalau server IP-nya 1, kliennya berarti 2 atau 3 dan seterusnya. Subnet mask-nya otomatis pada saat saya klik otomatis akan terisi secara otomatis. Selanjutnya default gateway-nya berarti IP servernya 10.192.168.10.1. Selanjutnya kita klik OK. Klik OK. Oke. Baru kita tes dari sisi kliennya. Kita buka jendela command prompt yang Windows yang di virtual ya, cmd ipconfig. Oke, IP-nya ini nih 192.168.10.2. Kita ping ke 192.168.10.2. Dapat. Selanjutnya sekarang kita tes dari sisi klien, dari sisi ke servernya. 192.168.10.1. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti klien dan server kita sudah saling terhubung. Jadi klien dan server kita yang sama-sama dari virtual, sekali lagi ini servernya, ini kliennya. Jadi setelah kita melakukan instalasi, baru selanjutnya kita setting. Kita setting di virtualnya. Kita jadikan satu jalur, yang perlu kita setting adalah networknya. Kalau memang di sini oke, tanda tombol OK-nya nggak bisa, berarti nanti di acceleration-nya nih. Sistem acceleration ini di unchecklist agar nanti bisa di unchecklist. Jangan lupa network-nya dijadikan sama, baik itu dari sisi klien dan sisi server. Servernya unsada_malik, ini sistem operasi Linux, dijadikan attach to-nya internal network, premise mode-nya diganti all, begitu pula untuk yang klien pun sama. Ini kurang lebih untuk pembahasan materi pertemuan kedua. Oke, demikian pembahasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.